Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dini Septi Yulianingrum. NIM saya 221F10031. Saya dari Prodi PLB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anak tunalaras. Apa sih anak tunalaras itu? Anak tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras disebabkan karena faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun juga klasifikasi anak tunalaras secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Sehubungan dengan itu, William M.C. tahun 1975 mengemukakan klasifikasi tersebut, antara lain yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Lalu ada the semi-social child, anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Misalnya, keluarga dan kelompoknya. Nah, keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Anak menjadi selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Ada juga children arrested at a primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Nah, hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Ada juga children with minimum socialization capacity. Nah, anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Hal ini disebabkan karena pembawaan atau kelainan pada anak ini tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Anak yang mengalami gangguan emosi terdiri dari 1. Neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bergaul dengan orang lain. Akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Mereka sering mudah dihinggapi perasaan sakit hati, cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Di samping itu juga, terkadang mereka melakukan tindakan lain, seperti mencuri, bermusuhan, seperti itu. Anak seperti itu biasanya dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya,
terlalu memanjakan anak serta pengaruh pendidikan, yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. Ada juga children with psychotic process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat, sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka ini sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata. Sudah tidak memiliki kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan. Misalnya, minuman keras dan juga obat-obatan. Ada juga klasifikasi behavioristik. Nah, berdasarkan perilakunya, anak tunalaras dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, conduct disorder, juga disebut unsocialized aggression, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menentang, merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, hiperaktif, menolak arahan, mudah terganggu perhatiannya, mencuri, menyalahkan orang lain, gaduh, dan suka rame. Ada juga yang kedua, socialized aggression, yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok seperti bertemu dengan anak jahat, mencuri secara berkelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, terus keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan lari-larian di dalam rumah. Seperti itu. Yang ketiga ada anxiety withdrawal. Juga disebut personality problem, adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, menyendiri, tidak punya teman, sering sedih, depresi, terlalu sensitif, terlalu perasa, merasa kurang diri, kurang percaya diri, mudah bingung, sangat tertutup, dan juga sering menangis. Ada pula yang keempat, immaturity inadequacy, yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang, seperti kemampuan memperhatikan pendek, terus tidak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, dan sering ceroboh, dan juga anaknya kurang rapi. Faktor penyebab tunalaras. Apa saja sih faktor penyebab tunalaras itu? Nah, faktor penyebab tunalaras adalah orang yang mengalami gangguan emosi dan memiliki penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan. Ada 3 faktor yang menyebabkan sesuatu mengalami tunalaras. Yang pertama, faktor biologis. Tunalaras pada seseorang dapat disebabkan karena faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor yang ada saat dilahirkan. Faktor biologis disebabkan karena ketidakstabilan kondisi seorang yang mengalami tunalaras, memiliki ketidakseimbangan faktor genetik, neurotransmitter, dan infeksi brain damage,
sehingga hal tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami penyakit mental atau cedera yang menyebabkan cacat mental dan faktor prenatal. Ciri anak tunalaras. Beberapa ciri tunalaras adalah suka berkelahi, memukul, punya karakter pemarah, sering melanggar aturan, tidak mau bekerja sama, dan banyak lagi. Dikutip dari buku Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar tahun 2021, karya Septi Nurfadilah. Berikut beberapa ciri tunalaras. Yang pertama, kurang percaya diri. Yang kedua, sering menunjukkan sikap curiga kepada orang lain. Yang ketiga, memiliki perasaan rendah diri. Yang keempat, suka mengisolasi diri sendiri. Yang kelima, sering berkelahi. Yang keenam, tidak punya ketenangan jiwa. Yang ketujuh, memiliki rasa cemas atau takut yang berlebihan. Yang kedelapan, sering menunjukkan rasa permusuhan dengan orang lain. Mengalami gangguan perilaku seperti berkelahi, memukul. Orang-orang tersebut biasanya mengalami gangguan perilaku seperti sering berkelahi, suka memukul, marah, pembangkang, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, penentang, tidak mau bekerja sama, suka mengganggu, suka ribut, membolos, mudah marah, suka pamer, hiperaktif juga, pembohong, iri hati, pembantah, ceroboh, pengacau, suka menyalahkan orang lain, dan juga sering mementingkan diri sendiri. Anak yang mengalami kecemasan dan menyendiri itu berperilaku seperti cemas, tegang, tidak punya teman, tertekan, sensitif, rendah diri, mudah frustasi, mudah bimbang, pendiam, terus anak yang kurang dewasa, pelamun, kaku, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pemboros, anak yang agresif, bersosialisasi, mempunyai komplotan jahat, berbuat onar bersama komplotannya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah pergi dari rumah. Berikut ini karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, dan fisik. Tunalaras. Karakteristik akademik yang pertama yaitu kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu hasil belajar di bawah rata-rata dan sering berurusan dengan guru BK, sering tidak naik kelas, sering bolos, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain, yaitu perilaku itu tidak diterima di masyarakat. Biasanya melanggar norma budaya, perilaku itu bersifat mengganggu dan dapat dikenai sanksi oleh kelompok sosial. Yang kedua, perilaku itu ditandai dengan tindakan yang agresif, tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat membangkang dan menentang, tidak bekerja sama. Yang ketiga, melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja.
Karakteristik emosional, hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa cemas, ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa yang sensitif. Karakteristik fisik atau kesehatan juga, yaitu pada anak tunalaras umumnya masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, gangguan gerakan. Nah, umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Mereka mudah mengalami kecelakaan, misalnya merasa cemas. Terus pada kesehatannya, seolah-olah mereka merasa sakit dan lain-lain. Nah, kelainan lain yang berupa fisik yaitu seperti gagap, buang air tidak terkontrol, sering mengompol, dan lain-lain. Seperti itu. Ada juga faktor-faktor penyebab ketunalarasan. Nah, kondisi atau keadaan fisik. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Nah, bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya fisik dan mental seseorang, sehingga orang itu akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Ada juga masalah perkembangan. Di dalam menjalani setiap fase perkembangan individu, sulit untuk terhindar dari berbagai konflik. Konflik emosi ini terutama terjadi pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jiwa anak yang masih labil pada masa ini banyak mengganggu dan beresiko berbahayanya. Jika kurang mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, maka mereka akan mudah terjerumus pada tingkah laku yang menyimpang. Ada juga lingkungan kerja. Keluargalah peletak dasar perasaan aman atau emotional security pada anak dalam keluarga. Anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Beberapa aspek yang terdapat dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku seperti kasih sayang dan perhatian, keharmonisan keluarga, kondisi ekonomi. Ada juga faktor penyebabnya dari lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan saja. Nah, akan tetapi sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga mereka menjadi seorang yang dewasa, bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun juga terhadap lingkungan masyarakat yang luas. Gangguan tingkah laku antara lain berasal dari guru dan juga fasilitas pendidikan. Adapun juga penyebab dari lingkungan masyarakat. Salah satu hal yang nampak mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu meniru perilaku orang lain. Di samping pengaruh-pengaruh yang bersifat positif, di dalam lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber
yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku yang menyimpang. Itu penyebab ketunalarasan. Adapun juga klasifikasi anak tunalaras yang dilansir dari buku Kesulitan Belajar dan Gangguan Psikologis Ringan pada Anak. Implementasi pada anak usia sekolah dasar tahun 2019 oleh Siti Urbayatun dan kawan-kawan. Klasifikasi tunalaras dapat dibedakan berdasarkan jenis dan derajat penyimpangannya. Berdasarkan jenisnya, tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aspek kepribadian orang atau anak. Tunalaras umumnya mengalami kelainan perkembangan emosi serta penyesuaian diri dalam pergaulan. Yang kedua, aspek kesehatan jiwa. Klasifikasi ini menandakan seseorang yang mengalami ketunalarasan memiliki penyimpangan emosi dan penyesuaian. Umumnya dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga lingkungan sekitar. Berdasarkan derajat penyimpangannya, tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, anak tunalaras taraf ringan, memperlihatkan penyimpangan emosi serta penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya dalam taraf yang ringan. Yang kedua, anak tunalaras taraf sedang, menunjukkan penyimpangan emosi dan penyesuaian diri dalam taraf yang sedang. Biasanya anak yang mengalami tunalaras taraf sedang ini membutuhkan pelayanan tersendiri dalam proses belajarnya. Yang ketiga, anak tunalaras taraf berat. Klasifikasi tunalaras ini memperlihatkan bahwa terjadi pelanggaran hukum oleh orang atau anak tunalaras karena telah mengakibatkan karena telah mengganggu ketertiban masyarakat. Contohnya seperti penggunaan narkoba, seperti itu. Ada juga kondisi emosi. Kondisi emosi yang sehat yang meliputi situasi yang membuat seseorang secara umum maupun secara psikologisnya, termasuk bagaimana perasaan terhadap diri sendiri, seberapa kualitas hubungan dengan lingkungan, dan kemampuan untuk mengendalikan perasaan dalam menghadapi atau kendala yang dihadapi seseorang dikatakan sehat secara emosi, bukan sekedar bebas dari semua masalah kesehatan mentalnya. Lebih dari itu, orang yang sehat secara emosi, yaitu mereka yang bebas dari depresi, rasa khawatir, dan bebas dari rasa ketidakamanan. Menurut Samin pada tahun 1976, kriteria emosi yang wajar dan normal adalah: pertama, dapat diperkirakan yang sesuai dengan emosi yang dialami biasa, dapat diharapkan dan sejajar dengan rangsangan yang menimbulkan situasi atau rangsangan. Yang kedua, dilihat dari lamanya. Emosi tidak diteruskan dalam jangka waktu yang lama dan tidak pada tempatnya. Yang ketiga, dilihat dari lamanya. Emosi yang ditampilkan terlalu lama dan tidak pula terlalu kuat, terlalu lemah dan tidak terlalu kuat.
yang berhubungan dengan situasi. Seperti itu. Menurut Bimo Walgito 2005, 135, emosi yang matang adalah individu yang menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional. Tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya, seperti anak-anak tahu orang tidak matang. Kematangan emosi sangat berkaitan erat dengan umur seseorang, yang mana diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan dapat lebih menguasai atau dapat mengendalikan emosinya. Ciri-ciri kematangan emosi menurut Elizabeth B. Harkluk tahun 1980-2-213, yaitu yang pertama, kontrol diri. Individu atau seseorang mampu mengungkapkan emosinya pada saat yang tepat, seperti itu. Yang kedua, pemahaman dari individu. Seseorang mempunyai reaksi emosional yang stabil dan dapat berubah seketika. Adapun juga karakteristik perkembangan anak tunalaras menurut Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2013. Perkembangan kognitif, kepribadian emosi, dan sosial anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah itu disebabkan karena mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Kelemahan dalam perkembangan kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-temannya. Padahal pada dasarnya seorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya atau temannya, terutama yang berkaitan dengan prestasi belajar. Yang kedua, perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan orang ini erat sekali kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Konflik psikis dapat terjadi apabila terjadi benturan antara usaha pemenuhan kebutuhan dengan norma sosial. Seperti itu. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian konflik itu dapat menjadikan stabilitas emosinya itu terganggu. Selanjutnya, mendorong terjadinya perilaku menyimpang dan dapat menimbulkan frustasi pada diri seseorang. Yang ketiga, perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka yaitu kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang, sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Nah, terganggunya kehidupan emosi ini
terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Yang keempat, perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian, ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang erat dengan teman-temannya. Nah, anak tunalaras ini memiliki penghayatan yang sering keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Identifikasi anak tunalaras menurut Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2013. Terdapat beberapa cara atau beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan ketunalarasan. Antara lain, yaitu yang pertama, psikotes. Psikotes dapat dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosionalnya. Sedangkan alat tes yang lain seperti tes proyeksi yang memiliki beberapa jenis tes, yaitu tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian kelainan dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Thematic Perception Test atau TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Gambaran kepribadian yang ini tampak dari tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut. Untuk disediakan skala khusus tes gambar orang. Dalam tes ini persoalan emosi tampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Disparate Fable Test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya juga. Ada juga yang kedua, sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya yaitu tanya kepada para anggota atau kelompok siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Nah, perlu diperingatkan bahwa hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu ditelaah lebih lanjut. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras. Bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam sosiometri berikutnya. Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara lain. Yang C membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh orang dewasa.
anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku diketahui juga oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai ketentuan untuk menentukan jahat dan tidaknya atau serahasia dan tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarah, bahkan diasingkan, malah ditindak. Tetapi yang baik akan dihargai, diterima kehadirannya, dan juga dipuji. Yang keempat, memeriksakan ke klinik atau psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah memeriksakan ke klinik psikiatri. Tugas pokok ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh klinik psikiatri anak, menyebutkan istilah seperti anxiety hysteria, yaitu merasa takut pada sesuatu atau seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha menekankan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Yang kedua, conversion hysteria, mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, seperti perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat yang sifatnya naluriah juga. Yang ketiga, obsesional neurosis, cepat menuduh atau menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya juga. Ini adalah pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menoleh sesuatu hasrat. Yang keempat, sexual perversion, suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman, dan juga melakukan hubungan dengan teman sejenisnya. Yang kelima, karakter neurosis, perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak mendapat penyelesaian. Yang keenam, psikos anak, atau mempunyai kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap segala-galanya. Layanan pendidikan anak tunalaras. Program pendidikan bagi anak dengan gangguan emosi ini membutuhkan perhatian, termasuk dukungan moral, bantuan agar mereka menguasai akademisnya, membangun kemampuan sosial, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol diri, dan kepercayaan diri. Sekian materi mengenai anak tunalaras dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.